Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fadia Zahra Putri dengan NIM 123500199 dari kelas 4C. Di sini saya akan membahas teori masuknya Islam di Nusantara dari buku karya Abah Asep Hidayat yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Langsung saja, teori masuknya atau kedatangannya Islam ke Nusantara itu adalah suatu teori yang membahas tentang kapan awal datangnya, terus siapa pembawanya atau pendakwahnya, terus dari negeri mana, dan juga bagaimana ajarannya atau mazhabnya itu sendiri. Sampai saat ini, teori mengenai kedatangan Islam ke Nusantara dalam buku karyanya Abah Asep ini ada 4. Yang pertama ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Arab Parsi, yang keempat ada teori Cina atau Indochina. Langsung saja ke teori yang pertama, yaitu teori India. Di antara 3 teori yang lain, teori India ini memiliki pendukung yang sangat banyak. Salah satunya ada Snodgrass, juga ada Morrison, ada Busquets, dan yang lain-lain lagi. Namun dalam teori India ini banyak perbedaan pendapat antara sejarawan satu dengan sejarawan yang lain. Contoh misalnya, menurut Van Ronkel berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara itu melalui India Selatan. Apa alasan beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dari India Selatan? Salah satunya mungkin seperti ada ciri-ciri mistik, terus sastra Roman, dan yang lainnya gitu yang berkembang di Indonesia yang berasal dari India Selatan tersebut. Tetapi seperti sejarawan kayak Moquet, R. Akron, dan Snodgrass berpendapat bahwa Islam dibawa ke Indonesia itu dari Gujarat gitu. Contohnya seperti teori ada pada bukti-bukti fisik gitu berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik gitu, Jawa Timur. Namun teori yang didasarkan pada temuan batu nisan dari Gujarat ini ditentang dan dipatahkan oleh Morrison bahwa pada saat Samudra Pasai diislamkan, ternyata daerah masyarakat Gujarat masih memeluk agama Hindu, belum memeluk agama Islam. Nah, memeluk agama Islamnya setahun setelah masuknya gitu. Langsung saja lanjut kepada teori yang kedua, yaitu teori Arab Mekah. Nah, teori ini dinyatakan bahwa Islam itu telah datang ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang langsung berasal dari kota Mekah ke Nusantara. Nah, menurut Mahyudin dan Ahmad Jelani ini, dalam sejarah Islam, bahwa sebagian besar daripada pedagang Arab yang berlayar ke kawasan Asia Tenggara ini pada saat periode awal ini merupakan pedagang dari Yaman, terus dari Hadramaut dan Oman gitu, yang ada di bagian selatan dan tenggara semenanjung Arabia. Makanya teori Gujarat ini berkeyakinan gitu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu atau Asia Tenggara itu pada sekitar akhir abad ke-13 Masehi tersebut gitu. Wilayah Yaman sendiri berhasil diislamkan sekitar tahun 630 sampai 631 Masehi atas usahanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengislaman di Yaman ini memiliki implikasi atau efek yang sangat besar gitu terhadap prosesnya Islamisasi di kawasan Asia Tenggara. Karena para pedagang Yaman inilah yang telah menyebarkan Islam di sekitar pelabuhan-pelabuhan tempat mereka singgah di kawasan Asia Tenggara tersebut. Meskipun tidak menyebutkan berasal dari Arab Mekah, tapi Mahyudin setuju bahwa Islam ini disebarkan di Nusantara pada abad ke-7 Masehi oleh para pedagang Arab. Teori Arab Mekah ini dikemukakan oleh Buya Hamka, yang dimana Buya Hamka ini menulis beberapa poin penting gitu. Yang pertama ada pengislaman orang-orang Melayu di Nusantara adalah langsung dari sumbernya gitu di Mekah. Yang kedua ada pengislaman para Meswara yang dilakukan oleh Sayyid Abdul Aziz yang berlangsung di Jeddah. Dan masih banyak lagi poin-poin penting yang ditulis oleh Buya Hamka. Selebihnya mungkin bisa dibaca di buku ini. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori Arab Parsi. Teori Parsi ini atau Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara ini berasal dari tanah Persia gitu pada abad ke-13
yang bermazhab Syiah. Pendukung teori ini sendiri itu adalah Umar Amir, Husain dan Husain Jayadiningrat gitu. Teori ini juga bisa didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa kayak dijumpainya nama-nama sultan pada Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tashi gitu, atau Tasih dalam naskah-naskah Cina. Selain itu juga teori Parsi ini atau Persia ini didasarkan pada dua alasan gitu. Yang pertama ada bahwa banyak gitu tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia sendiri di beberapa wilayah seperti tradisi Muharraman, tradisi Asyura. Yang kedua itu dijumpainya bacaan atau ajaran Al-Quran dengan menggunakan kata-kata Persia atau jabar gitu, jabar untuk harokat fathah, jar untuk harokat kasroh, dan juga pes untuk harokat domah gitu. Contohnya seperti kata-kata dalam asal bahasa Arab yang diakhiri dengan tak marbitoh gitu. Contohnya seperti kayak sholat, jadi dibacanya sholah, zakat dibacanya zakah. Yang terakhir ada teori Cina atau Indo-Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara ini berasal dari Cina. Nah, teori ini sendiri itu didukung oleh ada beberapa tokoh gitu. Contohnya salah satunya ada Syed Neguib Alatas, Fatimi, Slamet Mulyana, Sumanto, Al-Qurtubi, dan termasuk penulis buku ini yaitu Abah Asep Hidayat ini. Untuk meyakinkan teori Cina ini masuk ke Islam Nusantara gitu, ada beberapa bukti-bukti yang dapat dilihat daripada peristiwa pemberontakan Canton gitu pada tahun 877 Masehi. Dari banyaknya para pedagang Islam, ada sebagian atau beberapa orang yang melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai yang ada di Asia Tenggara ini, seperti kayak Tumasik, ke Aceh, ke Kalah atau Kedah, dan juga ke tanah-tanah Jawa itu sendiri gitu. Banyak para pedagang yang lari ke sana dan akhirnya menyebarkan teori Cina ini. Menurut Fatimi juga, kerajaan Champa di Indochina adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Nah, namun sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah ini lalu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti di Trengganu yang bertuliskan tahun 1386. Yang batu ini disamakan dengan batu nisan yang berada di Campak Selatan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Fatimi berpendapat bahwa Islam datang ke tanah Melayu dan Jawa ini berasal dari teori dari Indo-Cina. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin masih banyak dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.